Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Nama saya Mila. Sebenarnya di channel YouTube saya ini tuh saya banyak sharing tentang tutorial membuat sabun. Tapi karena saya belum tentu dalam seminggu itu membuat sabun dalam satu kali. Jadi di channel saya ini tuh saya selipin video waktu saya lagi traveling gitu-gitu. Jadi kalau misalkan kalian klik channel saya tuh mungkin kayak kesannya random ya. Cuman sebenarnya tujuan utama saya bikin channel ini tuh sebenarnya untuk tutorial bikin sabun. Kalau misalkan kalian lihat di playlistnya itu sabun natural, itu ada satu playlist khusus kumpulan variasi yang bisa kita lakukan untuk membuat sabun natural. Terus kayak gitu ada tips-tipsnya juga yang berdasarkan pertanyaan teman-teman yang paling banyak ditanyain. Itu saya bikin video khusus. Terus saya masukin ke playlist tips sabun natural. Terus ada juga khusus tentang sabun cair natural, itu ada satu playlist khusus tentang sabun cair natural. Dan ada juga tentang art art making soap making yang art gitu. Jadi gimana kita bisa membuat sabun natural tuh yang estetik, yang artsy gitu. Kita bisa nyampur warna, terus kayak gitu teknik-teknik swirl dan mungkin ide-ide lain yang bisa menginspirasi teman-teman. Ada beberapa hal yang mengganggu buat saya. Ada beberapa yang menjual sabun natural itu dengan memberikan manfaat yang sebenarnya kita bisa bilang kalau itu overclaim. Jadi kayak nggak mungkin sabun natural aja tuh bisa menghilangkan hal-hal seperti diiklankan gitu kan, diiklankan. Jadi kalau saya bilang tuh sebenarnya kayak teknik marketing tapi yang menyesatkan. Jadi pada intinya tuh kita harus paham dulu kenapa kita beralih dari sabun komersil ke sabun natural. Itu tuh sebenarnya kalau saya pribadi alasannya adalah untuk mengurangi exposure bahan kimia yang di kulit gitu. Jadi kan kulit itu adalah organ terluas, organ terbesar dari tubuh kita kan. Nah, jadi selain dari mengurangi exposure kimia dari makanan, nah saya juga berusaha untuk mengurangi exposure kimia yang berkenaan dengan kulit saya gitu, kayak misalkan sabun, baru habis itu skincare. Nah, itu juga saya mengurangi dan udah beralih ke skincare yang lebih menggunakan bahan-bahan yang natural. Belum tentu ya bahan kimia itu berbahaya, ya kan? Belum tentu bahan kimia itu berbahaya untuk semua orang dan udah pastinya ketika dijual tuh udah dites gitu kalau itu tuh bahan-bahan itu tidak berbahaya. Tapi sama seperti makanan, kita tidak akan pernah tahu efek jangka panjangnya kalau kita terus-terusan menggunakan produk tersebut gitu. Dan tiap orang tuh pasti mempunyai reaksi yang berbeda-beda terhadap bahan-bahan kimia gitu kan. Jadi ya nggak ada salahnya kalau kita mengurangi itu dan kembali ke kehidupan yang lebih natural, yang lebih alami maksudnya. Nah, sementara itu orang yang menjual produk-produk natural, menjual sabun natural lebih tepatnya, itu tuh mereka malah kayak mm, menjualnya itu mengiklankannya kayak misalkan nih contohnya memutihkan kulit. Sabun natural itu tuh tidak bisa memutihkan kulit ya. Bahkan tidak ada satu sabun pun yang bisa memutihkan kulit. Kalau mencerahkan tuh mungkin bisa, tapi kita tuh sebagai konsumen kita harus kritis juga. Kita tuh harus lihat dulu apakah sabunnya itu mengandung bahan yang bisa mengeksfoliasi, chemical or physical exfoliation. Kalau exfoliation yang physical tuh misalkan menggunakan kopi, terus bubuk oat gitu. Nah, itu tuh dia kayak scrub kan, fungsinya tuh lebih kayak scrub. Jadi meluruhkan sel-sel kulit mati supaya lebih cepat kelihatan sel-sel kulit baru gitu loh. Jadi kayak kulitnya tuh ya lebih kelihatan eh, nggak kusam karena sel kulit mati itu tuh jatuhnya tuh kelihatan kusam gitu. Dan secara alami tubuh manusia itu akan mengganti sel kulitnya gitu. Dan yang sel kulit mati itu juga secara alami juga akan luruh gitu. Cuman kita mempercepat aja prosesnya supaya yang sel kulit yang baru itu eh, lebih cepat munculnya. Jadi kelihatan lebih sehat gitu kulitnya. Itu kan tadi yang fisikal. Nah, sekarang kalau misalkan yang chemical. Jadi chemical itu menggunakan acid-acid. Kalau acid itu dia kayak lebih teksturnya itu jadi nggak kasar. Jadi kayak bukan berupa scrub gitu. Bukan berupa scrub gitu, tapi ditambahkan bahan yang
bisa membantu kayak, melunakkan si sel kulit mati itu, kayak melemahkan ikatan-ikatan sel kulit mati itu jadi kayak gampang luruh gitu. Nah, itu biasanya pakai semacam acid-acid, sekarang lagi tren juga kojic acid. Ya, kalau misalkan in my personal opinion, terus ada juga sabun pepaya yang menggunakan enzim pepaya gitu katanya kan, untuk apa, bisa mengeksfoliasi secara kimia. Jadi itu sebenarnya tidak memutihkan, tapi sebenarnya itu mencerahkan gitu. Jadi, tone kulit kita pada dasarnya tuh nggak akan berubah kalau misalkan emang dasarnya kita tuh kulitnya sawo mateng, ya sawo mateng aja, nggak akan tiba-tiba jadi putih kayak orang bule gitu, nggak. Kalau untuk mencapai kayak gitu, itu harus melalui berbagai macam proses ya, kayak misalkan harus disuntik pemutih, ya pokoknya treatmentnya macam-macam gitu deh, dan itu juga belum tentu aman, dan juga ya pasti akan balik lagi kalau kita berhenti treatment itu, kita akan balik lagi ke tone kulit kita yang memang kita dilahirkan seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk sabun, kalau menurut saya itu yang paling efektif yang physical exfoliation ya. Jadi kayak scrub gitu. Karena kan kalau sabun itu kan dia nggak lama di kulit kita. Jadi kayak kita makanya cuma sebentar terus langsung dibilas pakai air, itu istilahnya wash up produk kan. Jadi lebih efektif kalau misalkan yang bentuknya kayak physical exfoliation atau scrub gitu. Jadi kayak misalkan coffee atau yang ada clay-nya gitu. Eh Clay juga kan dia agak-agak kasar gitu ya. Atau yang kayak ada oatmeal gitu. Jadi lebih ke physical exfoliation. Kalau untuk yang chemical exfoliation yang kayak pakai kojic acid kayak gitu, itu tuh kalau kita pakai pun kayak kita harus diemin di kulit selama beberapa menit gitu kan ya. Jadi kalau untuk yang chemical exfoliation tuh kayaknya lebih bagus kalau di lotionnya gitu. Jadi leave in, jadi ada waktu untuk si enzimnya itu berproses di sel-selnya, di sel-sel kulitnya. Kemudian ada lagi yang bilang kalau bisa menghilangkan selulit. Jadi kalau misalkan kayak sabun natural itu, jangankan sabun natural ya, apapun produk yang kita pakai di luar kulit kita itu tidak akan bisa menghilangkan selulit. Karena selulit itu tuh biasanya adalah lemak yang di bawah kulit kita. Jadi kayak kelihatan dan menonjol. Itu cara menghilangkannya adalah dengan gaya hidup sehat, diet gitu, mengurangi makanan-makanan yang lemak-lemak jahat atau gula yang bisa dirubah oleh tubuh menjadi lemak. Terus olahraga untuk untuk membakar lemak itu. Jadi kalau misalkan kayak ada produk yang dibilang bisa menghilangkan selulit, jangankan sabun natural ya, bahkan kayak khusus lotion eee, untuk yang katanya lotion khusus menghilangkan selulit pun itu juga sebenarnya nggak bisa menghilangkan selulit. Satu-satunya cara itu ya harus dengan gaya hidup sehat dan olahraga. Stretch mark yang kayak kalau misalkan kita kurus tiba-tiba dari kita gemuk gitu, terus kita kurus. Nah, terus kulit kita kan yang tadinya melar terus kayak menciut terus jadi ada stretch mark kayak gitu ya kan. Kayak ibu-ibu hamil juga begitu kan biasanya. Nah, itu tuh juga nggak akan bisa hilang kecuali dengan cara operasi. Dengan cara operasi nggak bisa. Cuman pakai krim doang itu nggak akan hilang. Apalagi cuman pakai sabun yang nggak ada waktu untuk si bahannya itu berproses. Karena kan kita cuman pakai terus langsung bilas. Nggak mungkin ya, ada sabun bisa menghilangkan selulit itu nggak mungkin, nggak mungkin. Nah, tapi ada beberapa klaim yang mungkin masuk akal. Kayak misalkan, sabun bisa menghilangkan jerawat, gatal-gatal gitu ya. Mungkin itu mostly itu kayak semacam sugesti ya, tapi ya sebenarnya bisa ada masuk akalnya walaupun sebenarnya belum pernah ada penelitiannya. Misalkan sabun mengandung kunyit. Kunyit itu kan mengandung antibakterial. Kita nggak tahu kayak seberapa banyak kunyit yang harus kita tambahin ke sabun sampai si kunyit itu efektif untuk menghilangkan bakteri dan apakah zat-zat antibakterinya itu
apakah tidak berkurang ketika proses saponifikasi, seperti itu. Jadi itu harus ada penelitiannya dan kayaknya saya belum pernah membaca penelitian tentang kunyit di sabun natural tuh harus dipakai berapa persen sampai efektif untuk, menghilangkan jerawat dan gatal-gatal gitu. Jadi kayak spesifik kayak gitu ya. Cuman ya nggak ada salahnya kita naruh kunyit di sabun itu kayak untuk kalau saya sih lebih ke untuk, penambah penambah warna, pembuat warna alami gitu. Tapi pada intinya sih sebenarnya semua sabun itu tuh bisa menghilangkan bakteri karena kan kalau misalkan bakterinya itu nempel di kotoran dan kotorannya itu nempel eh, di lapisan lipid atau lemak di kulit kita kan kalau misalnya kita pakai sabun pasti kan mereka akan terangkat gitu. Bakteri maksudnya mereka itu maksudnya bakteri. Jadi intinya sebenarnya semua sabun natural itu tuh bisa membunuh bakteri. Sebenarnya bukan ya maksudnya menghilangkan bakteri, bisa menghilangkan bakteri dari tubuh kita. Sebagai pengguna sabun natural itu sebenarnya itu kita nggak mengejar hal-hal seperti itu ya, nggak mengejar hal-hal yang estetik seperti itu, maksudnya estetik ke kulit kayak misalkan memutihkan, menghilangkan selulit, menghilangkan jerawat dan semacam itu. Tapi sebenarnya yang kita lebih utamakan itu adalah kealamiannya atau kenaturalan. Komen di bawah kira-kira klaim apa lagi dari penjual sabun natural yang menurut kalian tidak masuk akal. Oh ya, buat teman-teman yang mau bertanya-tanya juga saya akan berusaha untuk mulai rutin live setiap hari Rabu malam ya. Kemarin 2 kali live lumayan seru karena ternyata banyak teman-teman juga yang punya banyak pertanyaan dan mudah-mudahan saya bisa jawab semuanya di saat live itu. Jadi saya akan coba usahakan untuk bisa live setiap hari Rabu di channel saya ini untuk teman-teman yang mau tanya-tanya tentang sabun natural. Sebelumnya saya mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah mengikuti channel saya ini dari awal saya membuat tentang tutorial sabun natural dan yang udah mencoba membuat sabun dari video saya. Support teman-teman itu sangat berarti banget buat saya. Ya walaupun sampai saat ini tuh channel saya tuh belum bisa monetize. Kalau misalkan channel saya udah bisa monetize, mungkin saya akan coba lebih mengeksplor dengan menggunakan bahan-bahan lain gitu. Jadi saya tuh pengen mempergunakan eh, hasil monetize dari YouTube ini tuh untuk bereksperimen lagi gitu. Cuman ya, tapi karena ternyata bisa juga ya untuk monetize di YouTube. Nah, kalau misalkan teman-teman mau support saya dengan cara yang berbeda, saya juga udah naruh link untuk Saweria. Dan hasilnya itu juga nantinya akan digunakan untuk membuat video-video tutorial yang lebih berkualitas gitu. Misalkan kayak dari segi peralatannya, atau kayak dari segi pencahayaannya, dari segi mudah-mudahan nanti saya bisa membeli alat perekam yang lebih bagus, yang gambarnya lebih bagus dan lebih enak dilihat mata gitu. Atau cara lainnya teman-teman juga bisa support dengan membeli barang-barang yang saya taruh linknya di description box gitu. Nanti di video-video saya yang lama juga akan saya perbarui linknya. Jadi supaya teman-teman tuh kayak bisa langsung beli bahannya di tempat saya beli bahan itu yang saya gunakan untuk membuat eee, produk yang di videonya itu. Untuk kali ini sekian dulu video dari saya, hari Rabu besok saya akan live, membuat sabun cair cold process. Jadi kalau misalnya teman-teman mau join, mau ikut, bikin sabun cair juga pada saat live itu, nanti akan saya taruh di link description saya bahan-bahan apa aja yang harus disiapkan, gitu. Jadi jangan lupa hari Rabu jam 7 malam. Oke, sampai ketemu teman-teman. Dadah.